Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Markus pasal 11 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Markus pasal 11 ayat 12 sampai ayat yang ke-14, beginilah firman Tuhan. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Salam. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah bertumbuh dan berbuah. Sekali lagi, bertumbuh dan berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita harus berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan persekutuan-persekutuan kita tidak ditentukan oleh banyaknya orang di dalam gereja kita, banyaknya kuantitas, tetapi tidak memiliki kualitas iman yang kuat. Kita seringkali disibukkan dengan rutinitas-rutinitas dan melupakan fondasi dasar mengapa Allah memilih kita sebagai umat-Nya. Yohanes pasal 15 ayat 16 mengatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Ini menunjukkan bahwa tujuan Allah dalam hidup kita, atau tujuan Allah dalam persekutuan-persekutuan kita, di dalam gereja kita, dalam komunitas kita, dalam keluarga kita, yakni untuk menghasilkan buah yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Nats firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini merupakan kisah tentang Yesus yang mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Dikatakan bahwa Yesus mendekati pohon ara kalau ia mendapatkan sesuatu dari pohon tersebut. Dan ternyata ia tidak mendapatkan apa-apa karena memang bukan musim buah ara. Ternyata saat itu Yesus mendekati pohon itu karena ia merasa lapar dan berharap pohon ara yang lebat itu memiliki buah yang dapat memberikan manfaat kekuatan baginya. Tetapi apa yang didapatkannya hanya daun-daun yang lebat. Secara logis, kalau pohon ara berbuah pasti pada musim berbuah, dan mesti Yesus mencari atau menemukan buah tersebut. Tetapi karena Yesus mencari pada saat bukan musimnya, pasti tidak akan menemukan buah di sana. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa Yesus masih mengutuk pohon ara tersebut? Berdasarkan penelitian bahwa pohon ara menjelang Maret, daun-daunnya mulai bersemi. Dan waktu itu kira-kira 1 minggu kemudian, penuhlah sudah pohon itu oleh daun. Bersama dengan itu, atau kadang-kadang malah lebih awal, muncullah kuntum-kuntum buah yang kecil. Ini masih belum merupakan buah ara yang sesungguhnya, tetapi semacam buah pendahuluan. Dan buah itu sudah bisa dimakan oleh siapa saja yang lapar. Bila buah pendahuluan itu sudah mencapai kemasakannya, maka buah itu akan rontok dengan sendirinya. Bagi pohon yang tidak mengeluarkan kuntum-kuntum itu, maka sekalipun ia memiliki daun yang lebat, pasti ia tidak akan pernah berbuah, meskipun itu sudah musimnya. Jadi, Yesus sudah tahu bahwa sekalipun pohon ini berdaun lebat, baik saat tidak musim berbuah maupun musim berbuah, pasti ia tidak akan berbuah, dan tidak ada gunanya untuk dipelihara. Lebih baik ia dikutuk. Ia tidak dapat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkannya, yakni para petani dan juga orang-orang yang sedang lewat dan membutuhkan makanan untuk dimakan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengutukan pohon ara ini juga memberikan kesan bahwa Yesus sedang memberikan gambaran kehidupan umat Allah dalam bentuk simbolik atau perlambangan. Pohon ara yang berdaun lebat idealnya diiringi dengan tumbuhnya kuntum-kuntum yang banyak. Pohon ara berdaun lebat tetapi tidak berbuah adalah gambaran orang-orang yang rajin mengikuti ibadah formal, tekun menjalankan aturan-aturan keagamaan, tetapi hidupnya tidak berbuah, tidak membuat keadaan di sekelilingnya menjadi lebih baik. Para nabi perjanjian lama pun berulang-ulang mengkritik praktek ibadah umat Israel yang hanya terpaku pada soal menjalankan aturan lahiriah dan melupakan penerapan-penerapannya. Praktek ibadah serupa ternyata juga dilakukan oleh orang-orang Farisi dan para ahli-ahli Taurat pada zaman perjanjian baru. Itulah sebabnya Yesus menyindir para agamawan dan teolog zaman itu yang penuh dengan daun-daun aktivitas rohani tetapi tidak menghasilkan buah-buah pertobatan dan buah-buah rohani. Orang-orang Yahudi dikenal dengan peraturan dan aktivitas rohani yang ketat dan berat. Namun di mata Yesus itu bukanlah apa-apa bila ternyata kehidupan mereka sama sekali tidak berbuah. Cenderung mereka munafik, sering membanggakan kerohanian pribadi mereka, menghakimi, mencari-cari kesalahan orang, mengukur orang lain dengan kebenaran diri sendiri. Hal ini nyata. Di kisah selanjutnya di kitab ini, Yesus melakukan penyucian bait Allah di Markus pasal 11 ayat 15-19 yang secara tidak langsung kehidupan keagamaan Yahudi saat itu begitu bobrok. Dengan kata lain bahwa pengutukan pohon ara adalah peringatan bagi umat Yahudi yang munafik itu dan penyucian bait Allah merupakan perwujudannya. Hidup mereka tidak berbuah. Mereka tidak bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Justru mereka menjadi batu sandungan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa pengutukan pohon ara sebenarnya merupakan pencerminan sikap Kristus terhadap orang-orang yang bergerak dalam aktivitas rohani tetapi tidak menghasilkan buah-buah rohani. Kekristenan modern jangan sampai tertipu dengan gereja yang mengutamakan kegiatan-kegiatan rohani dan mengabaikan buah daripada kegiatan-kegiatan tersebut. Karakter pohon ara yang berdaun lebat tetapi tidak berbuah masih kita hidupi hingga hari ini. Banyak kita temukan orang-orang yang di luarnya kelihatan rohani sekali, rajin dan taat melakukan acara dan aturan agama, tetapi praktek hidup sehari-hari penuh dengan tipu daya dan kesewenang-wenangan. Di mulut senang menyebutkan nama Tuhan dan mengutip ayat-ayat Alkitab, tetapi dalam hati dan pikiran mereka penuh dengan sumpah serapah. Orang-orang yang aktif di gereja sebagian besar tidak dengan motivasi karena mau dan terpanggil untuk melayani Tuhan, tetapi karena semacam kompensasi psikologi daripada menganggur atau demi mendapatkan pengakuan dan perhatian. Orang-orang yang seperti ini biasanya suka memaksakan kehendak atau pendapatnya tidak dapat dibantah oleh siapapun. Bagi orang yang tidak setuju dengan pendapatnya, ia akan menjauh, bahkan tidak jarang menganggapnya sebagai musuh. Mereka tidak akan berpikir apakah cara yang ditempuh itu sesuai dengan keinginan Allah atau tidak. Pokoknya keinginannya tercapai. Orang-orang seperti ini biasanya sangat rajin, tetapi kerajinannya itu kosong karena tidak mendatangkan sukacita. Sungguh sangat bertolak belakang dengan orang-orang yang aktif karena betul-betul mau melayani dan pelayanan itu dianggap sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Biasanya ia tidak gembar-gembor karena tujuannya bukan untuk mencari nama. Ia memang mempunyai pendapat dan keinginan, tetapi ia tidak menempatkan keinginan dan pendapatnya itu dalam kerangka kepentingan pribadi, melainkan kepentingan orang banyak. Ia tidak segan mengalah kalau memang perlu. Ia pun selalu melihat orang-orang di sekelilingnya dengan kacamata positif. Sehingga walaupun ia tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya dapat menjadi berkat. Ibarat lampu terang,
dan kehangatannya dapat dirasakan oleh lingkungan sekitar. Ada sukacita yang dibawa oleh yang bersangkutan. Sekarang pertanyaannya, kita ada di mana? Apakah pelayanan kita, ibadah kita sungguh-sungguh berbuah dalam hidup kita sehari-hari dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Atau kita tidak lebih seperti pohon ara yang berdaun lebat tetapi tidak berbuah? Banyak berbuat, banyak melakukan, banyak mengatakan, tetapi hasilnya kosong. Untuk itu marilah kita menjawab di dalam hati kita masing-masing. Dan kami berharap kalau kita ternyata selama ini seperti pohon ara yang berdaun lebat tetapi tidak berbuah, marilah kita berubah. Dan jikalau kita sudah mulai menunjukkan buah tetapi masih belum dapat bermanfaat bagi orang banyak, marilah kita memupuk lebih lagi. Kita belajar terus dipenuhi oleh kebenaran firman Allah sehingga hidup kita dapat berdampak dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.